Pernah nggak sih kamu lihat orang kayak Bill Gates gitu terus mikir, gila, kok bisa sih dia sekaya itu? Sementara kita di sini boro-boro kaya, rasanya berjuang terus saja. Nah, ini pertanyaan yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya penting banget buat kita bahas. Mungkin kamu udah kerja keras banget, udah coba nabung, atau malah lagi pusing tujuh keliling mikirin cicilan kartu kredit. Tapi kok rasanya hidup gini-gini aja ya, kayak jalan di tempat. Sementara kalau lihat orang lain, kok kayaknya hidupnya enteng banget. Kalau kamu ngerasa kayak gitu, trust me, kamu nggak sendirian. Dari kecil kan kita selalu diajarin hasil nggak akan mengkhianati usaha. 100% usaha, 100% hasil. Tapi beneran sesimpel itu nggak sih? Apa jangan-jangan ada pemain lain di balik layar yang sering banget kita lupain? Jawabannya adalah kerja keras aja, ternyata nggak cukup. Ada loh kekuatan-kekuatan tersembunyi yang, ya suka atau nggak suka, ikut nentuin arah hidup kita. Nah, kenalan yuk sama dua pemain utama ini, keberuntungan atau luck, dan resiko atau risk. Anggap aja mereka ini saudara kembar, nggak bisa dipisahin. Dua hal inilah yang jadi bukti nyata kalau setiap hasil dalam hidup kita itu ya nggak cuma dipandu sama usaha kita doang. 1:1 juta. Coba deh ingat-ingat angka ini. Ini bukan angka sembarangan loh, ini adalah skala dari sebuah kejadian yang luar biasa, yang bakal kita bedah bareng-bareng. Yup, angka 1:1 juta itu jadi kunci dalam kisah dua orang jenius komputer. Sebuah cerita tentang peluang dan juga kesialan, yang skalanya 1:1 juta. Oke, kita bakal ngomongin dua orang sahabat deket banget nih, Bill Gates dan Kent Evans. Mereka berdua ini, wah udah kayak pinang di belah dua deh. Otaknya sama-sama encer, ambisinya sama-sama gede, etos kerjanya juga sama-sama gila. Pokoknya paket komplit. Nah, sekarang kita lihat sisi keberuntungannya dulu. Gimana ceritanya si Bill Gates ini dapat lotre kosmik 1:1 juta? Jadi gini, di tahun 1968, di sekolahnya yang namanya Lakeside, ada klub ibu-ibu yang berhasil ngumpulin dana $3.000. Duit ini dipakai buat nyewa komputer super canggih. Dengerin ya, ini tuh langka banget. Jangankan sekolah, universitas aja jarang banget ada yang punya. Dan hasilnya, Bill Gates yang waktu itu umurnya baru 13 tahun, dapat akses unlimited ke komputer itu. Kebayang dong, dia langsung jadi ahli komputer, jauh meninggalin semua teman sebayanya. Bahkan Bill Gates sendiri ngakuin loh betapa pentingnya keberuntungan ini. Dia pernah bilang kalau nggak ada Lakeside, ya nggak akan ada Microsoft. Tuh kan, jelas banget kalau ada faktor dari luar yang perannya gede banget dalam kesuksesan dia. Itu tadi cerita keberuntungannya. Tapi, gimana nasib sahabatnya, si Ken Evans? Nah, dia ini justru ngalamin sisi sebaliknya dari koin 1:1 juta itu. Sisi yang tragisnya, yaitu risiko. Tragis banget, Ken meninggal dunia dalam kecelakaan waktu lagi naik gunung, bahkan sebelum dia lulus SMA. Dan tahu nggak, peluang kejadian nahas kayak gini terjadi itu ya kira-kira sama 1:1 juta. Sebuah risiko yang kejam banget, yang langsung memupus semua potensi dan mimpi-mimpi mereka berdua. Jadi, ini benar-benar menggambarkan poin utamanya dengan sempurna, kekuatan yang sama, besaran yang sama, tapi bekerja ke arah yang berlawanan. Bill Gates dapat hoki ekstrim, sementara Ken Evans kena apes ekstrim. Oke. Terus apa hubungannya cerita ini sama kita? Nah, ini dia intinya. Ini adalah ajakan buat kita semua untuk berhenti terlalu keras menghakimi diri sendiri, apalagi pas kita lagi gagal. Coba deh jujur sama diri sendiri. Kalau kita lihat orang lain gagal, misalnya teman kita terlilit utang, gampang banget kan kita mikir, dia boros sih, atau salah ambil keputusan tuh. Tapi giliran kita sendiri yang gagal, kita langsung nyalahin, emang lagi sial aja, atau risikonya nggak adil nih. Beda banget kan cara kita menilai? Ngaku deh, sering kan kayak gitu? Coba deh kita pikirin lagi, jangan-jangan investasi yang boncos atau utang kartu kredit yang numpuk itu bukan 100% karena keputusan kita yang payah. Bisa jadi loh kita itu udah ngambil keputusan yang sebenarnya punya peluang berhasil 80%. Tapi ya apes aja, kita malah kena di sisi 20% kegagalannya. Mungkin gak sih? Jadi poin utamanya adalah ini dan ini penting banget. Nggak semua kesuksesan itu murni karena kerja keras, dan nggak semua kemiskinan itu murni karena kemalasan. Coba ditanamkan ini di kepala, terutama pas lagi ngejudge diri sendiri. Be kind to yourself. Oke, sekarang kita udah paham konsepnya. Terus gimana dong? Masa pasrah aja? Tentu nggak. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana cara ngebangun strategi anti-sial buat hidup kita, biar lebih siap ngadepin risiko? Nomor 1, dan ini penting. Berhenti meniru plek-ketiplek orang yang suksesnya kebangetan. Kenapa?
Karena hasil yang ekstrim itu seringkali isinya juga keberuntungan yang ekstrim. Dan keberuntungan sayangnya bukan strategi yang bisa kita contek. Pelajaran dari Bill Gates atau Warren Buffett itu jujur aja seringkali nggak relevan buat kehidupan kita yang normal-normal ini. Terus gimana dong mindset finansial yang lebih pinter? Gampang, ada 2 langkah aja. Pertama, fokus ke pola-pola yang umum dan berhasil buat banyak orang, jangan fokus ke satu orang yang suksesnya anomali. Kedua, dan ini kuncinya, atur keuanganmu sedemikian rupa supaya sekali gagal, kamu nggak langsung bangkrut. Kasih ruang buat kesalahan, supaya kamu punya kesempatan buat main lagi, sampai dapat giliran beruntung. Lucunya, Bill Gates sendiri setuju sama ide ini. Dia pernah bilang, sukses itu guru yang payah. Sukses bikin orang pinter mikir mereka nggak bisa kalah. Nah loh, ini pengingat keras ya, kalau nggak ada satu orang pun yang kebal sama risiko, mau sekaya dan sepinter apapun dia. Dan bukan cuma sukses loh, kegagalan juga bisa jadi guru yang payah. Gagal itu bisa nipu kita, bikin kita mikir kalau keputusan kita yang sebenarnya udah bagus, itu ternyata jelek banget. Padahal, bisa jadi kita cuma lagi kena apesnya aja, lagi kena sisi pahit dari sebuah risiko. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Sederhana aja. Nggak ada yang sebagus atau seburuk kelihatannya. Keberuntuhan dan risiko itu nyata, dan berlaku buat semua orang tanpa terkecuali. Paham soal ini tuh bukan berarti kita jadi pasrah dan nggak ngapa-ngapain ya. Justru sebaliknya. Ini bikin kita jadi lebih bijak, lebih pemaaf sama diri sendiri, dan yang paling penting, jauh lebih tangguh buat navigasi hidup yang penuh ketidakpastian ini.